Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dulu itu pesantren-pesantren itu namanya pesantren dan kiai-kiai itu sudah lama sekali tumbuh dan menyebar di Nusantara ini sejak abad ke-15 atau 16 Masehi. Tetapi pada masa-masa awal itu pesantren dan kekiaian ini masih dalam tahap memperkenalkan Islam, memperkenalkan dasar-dasar Islam dan lebih mendorong pemahaman-pemahaman ruhaniyah tentang Islam ini, sedangkan pengetahuan tentang syariat yang lengkap masih belum berkembang. Karena kita tahu, ini yang ngaji-ngaji pasti tahu bahwa syariat itu memang agak rumit. Sehingga kalau orang baru kenal Islam tiba-tiba dipaksa bersyariat dengan apa? Dengan keras, ya malah bisa takut, karena syariat itu memang agak rumit dan ada beberapa sisi yang kalau orang belum merasakan lezatnya iman itu terasa berat. Salat saja itu kalau belum merasakan lezatnya iman itu megai salat itu. Belum lagi salatnya, wudunya saja megai, entah kenapa gitu. Kalau orang belum merasakan lezatnya iman itu males. Maka awal-awal memang belum. Syariat itu belum diutamakan di dalam pendidikan di pesantren-pesantren. Nah, syariat ini mulai diserap untuk dibawa ke Nusantara ini baru sekitar abad ke-19 dan mencapai puncak perkembangannya pada awal abad ke-20. Ya. Puncak perkembangan syariat menjadi materi pendidikan, menjadi kurikulum di pesantren-pesantren. Nah, pada awal abad ke-20 itu Bapak Ibu sekalian, ya, ada 3 kiai, 3 pesantren yang menjadi maha guru dari santri-santri yang ada pada waktu itu. Jadi ada banyak pesantren yang sudah berkembang, tetapi santri-santri itu setelah ngaji ke sana kemari, itu pada ujungnya selalu datang untuk mengaji di 3 tempat ini, 3 kiai ini, ketiga-tiganya dengan spesialisasinya masing-masing. Jadi misalnya Kiai Mahrus Ali misalnya, dari generasi Kiai Mahrus Ali. Beliau sudah mau dari Lirboyo lalu mondok ke sana kemari dan pada akhirnya mondok di 3 pesantren ini untuk mengaji kepada 3 kiai. 3 kiai itu yang pertama adalah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari.
Para santri pada waktu itu hampir semuanya di puncak pendidikan mereka selalu mencari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mendapatkan sanad hadis. Karena Kiai Hasyim ini adalah muhaddis. Dan semuanya mencari sanad hadis dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Biasanya Hadratus Syekh itu secara terus-menerus rutin mengkhatamkan Bukhari Muslim paling tidak ya, dan mengijazahkan sanadnya. Ini Kiai Hasyim Asy'ari. Maka semua kiai setelah selesai ngaji di sana sini datang ke Kiai Hasyim untuk mengaji hadis dan menerima sanad. Ini yang pertama. Di samping juga untuk menerima silsilah keramat, karena Hadratus Syekh ini pada waktu itu memang ya ini sudah hazun minallah, sudah jatahnya Gusti Allah menjadi simpul keramat Nusantara waktu itu. Sampai-sampai saya mendengar sendiri Syekhina Kiai Maimun Zubair Allah yarham mengatakan bahwa pondok pesantren itu kalau kepengin bisa lama keberadaannya, kiainya harus nyari sanad Tebuireng. Kalau kepengin pondok pesantrennya bertahan lama, karena simpulnya itu, simpul keramatnya pesantren itu Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ya, itu juga sebabnya Kiai Abdul Wahab Hasbullah yang pada waktu itu sudah menjadi pemikir dan aktivis yang jenius pada masanya, tidak berani melakukan inisiatif apapun tanpa persetujuan dan restu dari Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah Kiai Dimyati di Pondok Pesantren Termas dengan spesialisasi fikih. Jadi dulu itu kiai belum dianggap ngerti fikih beneran kalau belum ngaji kepada Kiai Dimyati di Termas. Nah, yang ketiga itu adalah Kiai Khalil Harun dengan spesialisasi ilmu alat yang ada di Kasingan Rembang sana, yang kebetulan adalah kakek buyut saya sendiri.